Ya, shalom semuanya. Sangat senang sekali ya, Pak Tim punya dapat kesempatan untuk bisa berbagi. Saya namanya Pak Timotius Chandra. Saya mengajar pertama kali di SMAK 1 itu tahun 1990 sampai tahun 2008. Kemudian dimutasi di berbagai tempat di BPK Penabur. Saya mengajar. Mungkin saya salah satu guru yang paling ngajar paling banyak mata pelajaran. Disebutnya guru borongan. Siap sedia diminta apapun oleh kepala sekolah, terutama mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya mengajar sejarah, saya mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang mungkin sudah tidak ada lagi. Terus saya pernah mengajar tata negara, saya pernah mengajar pendidikan kewarganegaraan. Saya juga pernah mengajar sosiologi kalau nggak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Mungkin itu yang saya ajar. Saya sebenarnya tidak terlalu suka pelajaran IPS pada awalnya. Tapi kemudian saya melihat ada satu fenomena kenapa orang keturunan itu tidak disukai, tidak disenangi. Nah pas waktu SMA saya ketemu satu guru IPS yang menyenangkan. Ya salah satunya gurunya cantik, ya itu kan menarik, pemikat, dan akhirnya itulah yang membuat saya akhirnya memilih ketika lulus dari BPK Penabur, memilih untuk masuk jurusan sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan akhirnya juga bertemu dengan mentor saya dan orang yang menjadi di atas saya, yaitu Pak Ahmad Iryadi. Dan sukacita, semuanya indah. Ya segala sesuatu pasti ada musimnya. Bagi saya pendidikan, guru adalah core hidup saya. Tapi ketika di pelayanan di gereja, penatua kan ada waktunya, ada emeritusnya. Di gereja kami itu menganut sistem kepenatuan jamak. Jadi ketika penatua emeritus itu kan berarti sudah menyiapkan dari beberapa tahun yang lalu. Nah sebelumnya. Jadi Bapak akhirnya masuk satu kandidat dan akhirnya Bapak harus memutuskan. Dan akhirnya di dalam doa dengan istri, akhirnya saya sekarang menjadi gembala dan penatua jemaat. Kalau saya sih melihat semuanya nggak jadi duka ya. Jadi suka karena bagi saya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seluruh hidup saya dihabiskan semua dengan siswa, di kesiswaan. Jadi pengalamannya unik ya. Banyak seringkali mengalami kadang-kadang ditanya kenapa Pak mau jadi guru. Terus kenapa ya. Terus ditanya IPS dan sebagainya ya. Suka dukanya banyak saya harus menangani imporan para guru ya. Kalau guru nggak suka kepada murid ya lemparnya kepada kesiswaan. Dan jenis ini tidak dapat ditolong kecuali dengan Pak Timotius. Jadi saya sangat dekat dengan murid-murid ya. Mohon maaf kalau di masa lalu ada hal yang kurang baik. Mudah-mudahan yang tidak baik itu tidak diingat. Yang baik-baik yang dari Pak Tim yang diingat ya. Ada satu pengalaman kan, ada satu anak ya senengnya olahraga, bawa basket ya, bawa bola basket. Saya melihat dia sukacita kalau udah pegang bola dan sebagainya. Nah sedangkan lapangan olahraga kan gak boleh dipakai pakaian ya. Saya takut nanti kalau dia stres dia loncat dari lantai atas ke bawah. Dan satu kali pintu aula olahraga basket itu kebuka ya. Mungkin lupa sama pegawai karena ngurusin bersih-bersih kelas ya. Nah pas Patim lihat, ya udahlah Patim kasihan aja dengan temen-temennya main. Udah saya bilang tuh jangan ribut-ribut ya. Karena sebelahnya ruang kepala sekolah, saya bilang ini. Jadi nanti kedengeran saya bilang di bawah ya, di bawah satu lantai ruang kepala sekolah kan di lantai 3. Akhirnya apa? Ketahuan saya sama kepala sekolah. Ya waktu itu maaf ya Pak Iwan, jadi marah ke saya. Tapi saya anak itu jadi malu hati ke saya. Bagi saya bilang nggak apa-apa lah. Yang penting Pak Tim sukacita dengan kamu. Jadi sampai dia lulus saya nggak pernah larang dia bawa bola. Itu kan maksudnya. Jadi bagi saya tolonglah diperhatikan di kemudian hari BPK Penabur tuh kasih ruang lah ya untuk lapangan olahraga ya. Kasihan saya kadang-kadang ya. Udah gitu kadang-kadang udah capek-capek pulang sekolah harus ke Pajajaran, kadang-kadang ke Semak 3, bener-bener. Tapi beda ya zaman dulu walaupun begitu anak Semak 1 tuh nurut-nurut ya semuanya ya.
Apalagi pas kejadian yang terjadi di Spark 3 ini ya, tidak bisa lagi olahraga ke Spark 3, jadi betul-betul ya keliling-keliling. Sampai pernah di Jalan Mahmud, lapangan olahraga saya cari untuk bisa disewa atau enggak. Akhirnya pernah juga ya, kalau nggak salah pakai lapangan yang itu tuh yang di ujung di Mahmud, kalau yang suka makan di Mahmud tahu di ujung itu ada lapangan sempit itu ya. Nah pernah semangat itu olahraga di sana. Ya saya berharap tolonglah kalau kita membangun kelas bagus ya, para pengurus dan sebagainya ya. Tapi tolonglah bangun juga ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang olahraga dan sebagainya. Dan saya bersyukur ketika saya jadi kepala sekolah BPK Penabur Reolis, mungkin mereka kenyang semuanya. Ada lapangan olahraga sampai 3 lapangan besar ya dan sebagainya. Dan sampai hari ini mereka cukup berkesan dan cukup jadi keindahan. Dan salah satunya itu kan bisa melepas setiap kemumetan dalam hidup. Ya kalau pertama, saya kalau menghadapi anak-anak yang bandel itu kan, saya biasanya nanganinya pulang sekolah ya. Jadi ketika nangani pulang sekolah kan, tahulah anak-anak SMA ya, ketika temennya dihukum itu kan ada di ruangan saya lewat, nggak ada. Ya, jadi itu betul-betul suatu perkara yang tidak mudah dalam hidup mereka. Ya saya hanya mendengarkan mereka dan sebagainya. Kemudian seringkali saya harus cari hukuman yang kreatif ya. Beberapa kali saya menghukum suruh mereka menulis Alkitab ya. Mungkin ada beberapa pengalaman. Saya suruh tulis saja Mazmur 119 di ruang perpustakaan ya. Atau beberapa dan sebagainya ya. Dan ada juga yang saya suruh nulis beberapa pengalaman kenapa kamu sampai seperti itu ya. Ya artinya ya kemudian kalau ada kesempatan untuk saya bisa memberitakan Injil, saya memberitakan Injil. Karena bagi saya yang bisa mengubahkan hidup mereka bukan saya. Apalagi rata-rata kan yang biasanya agak nakal dalam tanda kutip, menurut saya mah bukan nakal ya, karena dia ingin mendapatkan perhatian lebih ya. Karena di dalam hubungan keluarganya kurang ya begitulah, susah untuk Patim untuk menyampaikan. Artinya ya yang bisa menyentuh itu kan kasih daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya bersyukur banyak yang mereka akhirnya mengalami Tuhan Yesus lewat hidup itu. Karena bagi saya prinsipnya sederhana. Karena yang membutuhkan Injil, membutuhkan Tuhan Yesus justru orang berdosa. Kan Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang benar, orang berdosa. Jadi kadang-kadang yang orang terlalu baik itu mungkin gak dapet Injil yang diberitakan oleh Timotius, justru yang anak-anak dalam tanda kutip berharap mudah-mudahan Injil yang diberitakan itu tidak sia-sia dan sekarang bisa jadi berkat. Angkatan saya yang paling berkesan itu bagi saya adalah ketika tahun kedua saya mengajar tahun 91. Saya harus menggantikan wali kelas Paluki waktu itu. Ya, ada satu peristiwa. Nah pada waktu itu juga saya termasuk guru muda, belum lulus lagi. Nah ada satu peristiwa, nah saya wali kelas waktu itu wali kelas 35 ya. 3 IPS 5. Nah ada satu anak di tengah-tengah saya lagi nerangin ya pelajaran. Ya, ada satu anak yang nanya, Pak lihat di belakang ada yang manggil. Itu Presiden Soeharto. Saya tuh pengen ketawa. Saya nggak pernah lupa itu namanya, aduh, Sinsil itu benar-benar menjadi pribadi yang aduh. Saya mau jadi marah, jadi ini jadi ketawa ya. Itu pengalaman. Terus ada pengalaman yang kedua juga. Tapi yang ini mah jangan disebut ya demi ketentraman. Nah, jadi ada satu anak kelas IPA itu dihukum oleh satu guru matematika. Kalian tahulah kelas 3, saya gak usah disebut ya. Dihukumnya tuh dengan tanpa batas waktu. Mungkin anaknya agak petantang-petenteng ya. Dan akhirnya dia kena hukum. Dan tiap hari harus Patim yang melayani dan sebagainya. Dan akhirnya sudah beberapa minggu gak masuk-masuk. Tahulah guru itu kan sangat, tahulah kalian gak usah saya sebutkan ya. Jadi betul-betul sakti. Maksudnya dia kan kepala sekolah pun dan saya kesiswaan pun tidak bisa menyentuh apa yang menjadi keputusan Bapak itu. Dan akhirnya anak itu akhirnya lahir baru dan terima Yesus. Dan saya bilang Bapak gak punya apa-apa. Bapak hanya bisa berharap kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan akhirnya anak itu dan saya berdoa. Dan puji Tuhan gak berapa lama 2 hari kemudian
diperbolehkan masuk di pelajaran itu. Karena nggak lama lagi kan dia harus lulus. Itu pengalaman yang sangat berkesan dan sampai hari ini anak itu cukup akrab dan menolong saya untuk membangunkan rumah saya. Dan bagi saya itu sesuatu yang ajaib, yang berkesan di dalam hidup yang nggak pernah kita lupakan. Semua ada baiknya ya. Jadi bagi saya mah nggak ada duka ya. Semua suka. Ya awalnya pasti kesel ya, lama-lama kita namanya dalam kehidupan kan itu tanggung jawab dan panggilan. Ya saya selalu menekankan 3 hal kalau saya mengajar tentang IPS. Jadi semuanya kan seperti merasa bahwa pelajaran Pak Timotius mah omdo lah, omong doang, omong kosong lah. Karena semua kan tahu kejadian semua penuh rekayasa. Tapi saya sering ingat, ya artinya kita harus menjadi orang yang belajar, menerima keadaan. Kita kan gak bisa memilih 2 hal yang saya sering bilang. Kita gak bisa memilih jadi bangsa apa dan jadi orang tua siapa. Mungkin kamu juga pernah ingat saya ngomong. Kan kita gak bisa milih. Kan kita lahir tahu-tahu di Indonesia. Walaupun kita buatan dalam negeri kualitas cungko, ya tetap kita harus mengakui dan mengucap syukur dengan ini. Ya pandai-pandailah kita berbagi ruang. Terus yang kedua, mungkin bagi kalian saya sering ngomong. Bagi kamu kan gampang. Pernah waktu saya ngajar ada satu anak ngomong gini. Pak gampang sama polisi nu diharap dia pernah newak saya. Gampang. Ku bapak saya ditelepon besoknya atasannya. Dipindahkan Pak. Jadi artinya memang segala sesuatu posisi dan sebagainya bagus. Cuma saya bilang belajarlah untuk hidup tuh gak rugi kalau kita taat. Disiplin itu kan menjadi modal kita ke depan. Ya, dan terus ketiga. Kalian kalau punya perusahaan pengen cari pegawai kan pasti yang benar, enggak yang enggak tertib, yang enggak jujur kan. Pengalaman itu jadilah. Saya juga enggak berharap banyak. Karena itu saya kalau ngajar juga enggak pelit-pelit lah soal nilai. Yang penting kalau tingkah lakunya baik. Kalau menurut saya pembelajaran hari ini jangan lebih menekankan hafalan. Jangan lebih menekankan sisi-sisi apanya pengetahuannya, tapi hikmahnya apa yang kita bisa ambil lewat peristiwa itu. Karena belum tentu kan sisi itu ada kebenarannya, karena semuanya belum tentu. Namanya juga ilmu sosial. Beda dengan ilmu pasti kan, semuanya pasti. Jadi intinya lebih baik mereka diajak diskusi, mencari hikmahnya sehingga akhirnya mereka bisa berefleksi. Itu saja. Ya umur 60 tahun tuh bukan umur yang muda ya. Kalau secara usia. Berarti umur yang sudah memasuki masa pensiun. Nah saya berharap Semak 1 jangan berhenti pensiun. Teruslah berkarya. Dan terus jangan terlalu membanggakan diri di masa lalu. Karena semua masa lalu kan ada masanya. Tapi sekarang kita harus menyiapkan diri lebih maju. Saya titip jangan lupa membangun perilaku kepada tata krama, etika, attitude. Karena hari ini semua pengetahuan dan sebagainya itu bisa dicari, apalagi ada AI. Apalagi. Tapi yang attitude nggak ada AI-nya. Itu yang penting. Dan jangan lupa juga harus Kristus yang menjadi pusat di dalam Semak 1, iman, ilmu, dan pelayanan. Nah bagi semuanya terima kasih ya. Felix udah mau temuin Bapak. Makasih juga untuk seluruh alumni yang sudah bisa Bapak diingat. Kadang-kadang Bapak berharap ya saya hanya hamba yang tidak berguna ya. Ya tidak pernah mengharapkan apa-apa, kitanya melayani Tuhan. Nah, saya berharap di momen tanggal 22 November saya juga sudah book di agenda saya untuk kita semua hadir. Karena ini momen yang tidak akan terulang kembali ya di Telkom University. Tuhan memberkati, bravo untuk Semak 1.